Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salamah dengan nomor induk mahasiswa 0483766614, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau sesuatu yang ada. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi objek suatu kajian ilmu serta bagaimana hakikat realitas dari objek tersebut. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan tentang apakah objek itu benar-benar ada atau nyata. Nah, ontologi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, ontos yang artinya yang ada, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, ontologi sendiri memiliki arti ilmu tentang keberadaan. Hakikat realitas dalam ontologi. Hakikat realitas adalah sifat dasar dari sesuatu yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi mencoba memahami apakah realitas tersebut bersifat nyata ataupun konkret, dapat dilihat, disentuh, dan diamati secara langsung. Contohnya tumbuhan, manusia, air, dan hewan. Yang kedua, abstrak, tidak dapat disentuh, dapat dipahami, tetapi dapat dipahami melalui pikiran. Contohnya keadilan, cinta, ide, nilai, dan norma. Yang ketiga ada material. Material berhubungan dengan benda fisik ataupun materi. Yang keempat, spiritual atau non-material, berhubungan dengan jiwa, pikiran, dan nilai-nilai batin. Fungsi ontologi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menunjuk objek kajian suatu ilmu. Yang kedua, memberikan dasar pemahaman tentang realistis. Yang ketiga, membedakan sesuatu ilmu dengan ilmu lainnya. Yang keempat, menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, cara memperoleh ilmu, sumber pengetahuan, dan metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu itu dapat diuji. Secara sederhana, epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana manusia memperoleh ilmu, dari mana pengetahuan berasal, metode apa yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan, logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan. Epistemologi dalam ilmu pengetahuan mempelajari tentang proses terbentuknya ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan tidak diperoleh secara asal, tetapi melalui langkah-langkah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu diperoleh melalui yang pertama pengalaman, pengamatan, yang ketiga penelitian, yang keempat pemikiran logis, yang kelima percobaan ataupun eksperimen. Sumber pengetahuan dalam epistemologi yaitu yang pertama pengalaman ataupun empiris. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan langsung yang menggunakan panca indera. Contohnya, mengetahui api itu panas karena pernah menyentuh benda panas. Yang kedua, rasio ataupun akal. Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir logis maupun penalaran. Contohnya, perhitungan matematika dilakukan menggunakan logika dan akal. Yang ketiga, intuisi. Pengetahuan yang muncul secara tiba-tiba tanpa proses berpikir panjang. Contohnya, perasaan yakin terhadap sesuatu keputusan. Yang keempat yaitu wahyu.
pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan diterima melalui nabi maupun kitab suci, contohnya ajaran agama. Adapun fungsi epistemologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, menentukan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, menguji kebenaran atau kekonkretan sesuatu ilmu. Yang keempat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan secara sistematis. Selanjutnya, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, etika, moral, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Secara sederhana, aksiologi menjawab pertanyaan tentang untuk apa ilmu digunakan, apa manfaat ilmu bagi manusia, bagaimana ilmu digunakan secara baik dan benar. Kata aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, aksios yang berarti nilai, logos yang artinya ilmu. Jadi aksiologi artinya ilmu tentang nilai. Aksiologi dalam ilmu pengetahuan membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan digunakan dalam kehidupan manusia. Ilmu tidak hanya dipelajari untuk diketahui, namun juga harus memberi manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab. Ilmu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, mempermudah pekerjaan manusia, mengembangkan teknologi, dan menyelesaikan masalah kehidupan. Nilai dalam aksiologi adalah sesuatu yang dianggap penting, baik bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jenis-jenis nilai yang pertama itu adalah nilai moral, nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk perilaku manusia. Contohnya, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan saling menghormati. Yang ketiga adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, beribadah, bersyukur, dan menolong sesama. Yang keempat adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang memberikan manfaat langsung dalam kehidupan. Contohnya, teknologi memudahkan komunikasi dalam berhubungan jarak jauh. Adapun tujuan aksiologi adalah aksiologi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Yang kedua, mengarahkan penggunaan ilmu agar sesuai dengan nilai moral. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, membantu manusia menggunakan ilmu secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fungsi utama filsafat ilmu yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena ontologi membahas objek kajian ilmu. Nah, sedangkan epistemologi membahas cara memperoleh ilmu dan menguji kebenarannya. Sedangkan aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai, etika, serta tujuan penggunaan ilmu. Maka ketiganya menjadi dasar penting agar ilmu pengetahuan berkembang secara terarah, benar, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, semoga bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.